Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anggreni, NIM 1705520025 kelas B1 Audit Manajemen. Nah, di sini saya akan berpresentasi kembali tentang materi audit manajemen, yaitu audit perpajakan. Pada materi audit perpajakan ini tuh ada 4 pembahasan. Yang pertama itu ada meminimalkan penghasilan kena pajak, memaksimalkan deductible expense, terus audit atas perpajakan PPh 21, PPh 23, PPh 25, dan audit atas kewajiban PPN. Langsung saja pada pembahasannya. Pada pembahasan yang pertama yaitu meminimalkan penghasilan kena pajak. Nah, meminimalkan penghasilan kena pajak ini atau taxable revenue ini tuh menyangkut strategi pengolahan transaksi final pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan baik final maupun tidak final. Nah, penghasilan yang bukan merupakan objek berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut. Yang pertama itu ada bantuan, sumbangan, dan hibah. Nah, bantuan, sumbangan, dan hibah ini tuh merupakan sebagian-bagian yang termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh penerima zakat yang berhak dan atau disumbangkan keagamaan yang bersifatnya itu wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan atau disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh sumbangan yang berhak, yang ketentuannya juga diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedua itu ada harta hibah. Nah, harta hibah yang dimaksud ini tuh harta yang diterima oleh keluarga sedarah atau garis keturunan lurus atau derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua itu ada warisan. Yang ketiga ada harta. Nah, harta di sini tuh yang dimaksud termasuk tuh setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Lalu ada yang keempat tuh ada pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh WP pajak. WP yang dikenakan pajak secara final atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus atau the net profit. Selanjutnya ada nomor 5. Nah, nomor 5 itu merupakan pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa. Karena itu ada dividen. Nah, dividen atau backing laba yang diterima ini tuh diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat berkedudukan di Indonesia itu ada syaratnya. Yang pertama itu ada dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen yang paling rendah itu 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang ketujuh ada iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendirinya telah dipisahkan yang disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang ke-9 itu ada bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya itu tidak terbagi atas saham-saham atau persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
yang modelnya tidak termasuk pemegang unit penyertaan kontak intensif kolektif. Selanjutnya ada nomor 10, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat dan badan pasangan usaha tersebut. Nah, ada dua bagian ini. Yang pertama itu ada merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 11 itu ada beasiswa. Nah, beasiswa di sini tuh beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya tuh diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang terakhir tuh selanjutnya ada sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan. Selanjutnya itu ada bantuan atau santunan. Nah, bantuan atau santunan ini merupakan bantuan santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada WP tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya tuh ada bagian pembahasan yang kedua, yaitu memaksimalkan deductible expense. Nah, pada bagian itu menyangkut strategi pengolahan transaksi, di mana setiap beban yang terjadi bisa diperuntukkan dalam penentuannya, besarannya pajak terutang, dan menurut pasal 6 Undang-Undang PPN, besaran penghasilan kena pajak bagi WP dalam negeri dan BOT itu telah ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Termasuk yang pertama itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan usaha. Nah, biaya langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan usaha ini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama adalah biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang termasuk gaji, upah, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Selanjutnya itu ada bunga, sewa, royalti. Terus lalu ada biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan terakhir itu ada biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Nah, di sini tuh selanjutnya ada yang kedua. Yang kedua itu adalah penyusunan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga itu ada iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan penagihan dan pemeliharaan penghasilan. Yang kelima ada kerugian selisih kurs mata uang asing. Dan yang keenam itu ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Ketujuh ada beasiswa, magang, dan pelatihan. Kedelapan itu ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat. Nah, piutang di sini tuh ada beberapa. Yang pertama ada telah dibebankan berbagai biaya yang dilaporkan dalam laba rugi komersial. Wajib pajak harus menyertakan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya itu ada telah disahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintahan yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang dan pembebasan utang antara kreditor dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa uang yang telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu. Nah, pengolahan efisiensi kewajiban pajakan dari sisi beban mengarahkan pengolahan
keseluruhan transaksi beban untuk memaksimalkan mungkin menjadikan beban-beban tersebut masuk ke dalam kriteria beban fiskal. Kebijakan akuntansi perusahaan untuk mengadopsi peraturan perpajakan agar transaksi beban tidak termasuk dalam daftar non-deductible expense. Selanjutnya tuh pada bagian ini juga ada memasukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Nah, sebagai pemberi kerja itu wajib pajak melakukan pemotongan PPh 21 atas gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawan. Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan itu memungkinkan tidak keseluruhannya terdaftar pada slip gaji, karena di samping memberikan gaji memungkinkan perusahaan mungkin memberikan kesejahteraan pada karyawan dalam bentuk benda natural atau kenikmatan seperti rekreasi, pajak dibayar perusahaan, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Nah, semua pemberian dalam bentuk natural dan kenikmatan yang tidak diakui sebagai beban fiskal sehingga tidak bisa dikurangi dalam perhitungan dasar pengenaan pajak. WP dapat memaksimalkan beban-beban yang berkaitan dengan karyawan yang menjadi fiskal atau beban fiskal atau deductible expense. Pertimbangan lain itu harus diperhatikan dalam penetapan kebijakan ini. Siapa yang akan membayar PPh 21? Nah, jika perusahaan membebankan PPh 21 pada karyawan itu tuh menanggung sendiri pajak penghasilan atau gross method, maka kebijakan ini sangatlah tepat. Selanjutnya tuh pada bagian ini juga ada memasukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Nah, sebagai pemberi kerja itu wajib pajak melakukan pemotongan PPh 21 atas gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawan. Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan itu memungkinkan tidak keseluruhannya terdaftar pada slip gaji, karena di samping memberikan gaji memungkinkan perusahaan mungkin memberikan kesejahteraan pada karyawan dalam bentuk benda natural atau kenikmatan seperti rekreasi, pajak dibayar perusahaan, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Nah, semua pemberian dalam bentuk natural dan kenikmatan yang tidak diakui sebagai beban fiskal sehingga tidak bisa dikurangi dalam perhitungan dasar pengenaan pajak. WP dapat memaksimalkan beban-beban yang berkaitan dengan karyawan yang menjadi fiskal atau beban fiskal atau deductible expense. Pertimbangan lain itu harus diperhatikan dalam penetapan kebijakan ini. Siapa yang akan membayar PPh 21? Nah, jika perusahaan membebankan PPh 21 pada karyawan itu tuh menanggung sendiri pajak penghasilan atau gross method, maka kebijakan ini sangatlah tepat. Selanjutnya tuh pada bagian ini juga ada memasukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Nah, sebagai pemberi kerja itu wajib pajak melakukan pemotongan PPh 21 atas gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawan. Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan itu memungkinkan tidak keseluruhannya terdaftar pada slip gaji, karena di samping memberikan gaji memungkinkan perusahaan mungkin memberikan kesejahteraan pada karyawan dalam bentuk benda natural atau kenikmatan seperti rekreasi, pajak dibayar perusahaan, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Nah, semua pemberian dalam bentuk natural dan kenikmatan yang tidak diakui sebagai beban fiskal sehingga tidak bisa dikurangi dalam perhitungan dasar pengenaan pajak. WP dapat memaksimalkan beban-beban yang berkaitan dengan karyawan yang menjadi fiskal atau beban fiskal atau
deductible expense. Pertimbangan lain itu harus diperhatikan dalam penetapan kebijakan ini. Siapa yang akan membayar PPh 21? Nah, jika perusahaan membebankan PPh 21 pada karyawan, karyawan itu tuh menanggung sendiri pajak penghasilan atau gross method, maka kebijakan ini sangatlah tepat. Selanjutnya tuh pada bagian ini juga ada memasukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Nah, sebagai pemberi kerja itu wajib pajak melakukan pemotongan PPh 21 atas gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawan. Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan itu memungkinkan tidak keseluruhannya terdaftar pada slip gaji, karena di samping memberikan gaji memungkinkan perusahaan mungkin memberikan kesejahteraan pada karyawan dalam bentuk benda natural atau kenikmatan seperti rekreasi, pajak dibayar perusahaan, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Nah, semua pemberian dalam bentuk natural dan kenikmatan yang tidak diakui sebagai beban fiskal sehingga tidak bisa dikurangi dalam perhitungan dasar pengenaan pajak. WP dapat memaksimalkan beban-beban yang berkaitan dengan karyawan yang menjadi fiskal atau beban fiskal atau deductible expense. Pertimbangan lain itu harus diperhatikan dalam penetapan kebijakan ini. Siapa yang akan membayar PPh 21? Nah, jika perusahaan membebankan PPh 21 pada karyawan, karyawan itu tuh menanggung sendiri pajak penghasilan atau gross method, maka kebijakan ini sangatlah tepat. Langsung saja untuk pembahasan yang nomor 3 ini, yaitu audit atas pajak penghasilan atau audit atas PPh 21, 23, dan 25. Yang pertama itu ada audit atas PPh 21. Nah, audit atas PPh 21 ini tuh memberi pengertian tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri. WP itu harus dilakukan oleh, yang pertama itu ada pemberi kerja yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua itu ada bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga itu ada dana pensiun atau badan lain yang membayarkan dana pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat itu ada badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain yang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang terakhir itu ada penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, pada PPh 21 ini tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional. Itu tuh tidak termasuk mewajibkan untuk melakukan pemotongan pajak. Nah, agar lebih mudah mengendalikan perusahaan yang seharusnya memiliki rekening sendiri untuk setiap objek PPh 21, rekening ini tuh akan menampung setiap objek PPh 21 yang menjadi pemotong dan melakukan pemungutan dari pajak tersebut. Nilai dari masing-masing rekening ini akan sangat dibutuhkan pada saat pembayaran SPT PPh 21, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Jika dapat perbedaan nilai PPh 21 yang disetorkan dan dilaporkan dengan nilai objek perkiraannya atau objek pajaknya, itu
itu berarti terdapat penghasilan karyawan yang bukan objek pajak penghasilan atau masih di bawah PTKP. Hal ini harus disisipkan terperinci dan dijelaskan sehingga pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh aparat perpajakan, perusahaan tersebut tidak dapat memberikan penjelasan dengan cepat dan tepat. Dan langsung pada yang bagian 2 ini, yaitu audit atas PPh 23. Nah, audit atas PPh 23 ini tuh atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama-nama dan bentuk apapun yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP dalam negeri atau BUT dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkannya. Yang pertama itu ada sebesar 15% dari jumlah bruto atas. Yang A, dividen sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf G. B, bunga sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf F dan royalti. Dan C itu ada royalti, D itu hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud pasal 21 ayat 1 huruf E. Dan yang kedua itu ada sebesar 2% dari jumlah bruto. Nah, sebesar 22% dari jumlah bruto ini tuh sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pembangunan harta, kecuali dan penghasilan sewa lainnya tuh sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 2. Nah, langsung yang ke B. Nah, pada yang ke B ini itu imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada PPh 21. Nah, dalam hal wajib pajak, penerima atau pemperoleh penghasilan itu tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Besarnya tarif potongan adalah lebih tinggi 100% oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana yang telah ditentukan yang telah berlaku tersebut. Nah, pemotongan pajak yang sebagaimana dimaksud itu, yang dimaksud di atas itu tuh yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, kedua tuh sewa yang dibayar atau terutang yang sehubungan dengan sewa guna dan hak opsi, yang ketiga adalah dividen yang dimaksudkan pada pasal 4 ayat 3 huruf F dan dividen sesuai apa atau yang dimaksudkan pada pasal 17 ayat 2C. Dan yang kelima itu ada yang keempat ada bagian laba sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 3 huruf I. Dan yang kelima itu ada sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam itu ada penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha dan jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaannya diatur oleh peraturan keuangan Menteri Keuangan. Sebagai pemotong, wajib pajak itu harus menerbitkan bukti potong yang sesuai dengan objek pemotongan dan penyerahan kepada WP pajak yang dipotong. Penyetoran PPh 23 ini oleh pemotong ini tuh harus dilakukan paling lama 10 hari pada bulan berikutnya dan pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, untuk menghindari terjadinya perbedaan antara objek pajak pada SPT dan masa PPh 23 dengan biaya yang menjadi objek pemotongan 23 tersebut, perusahaan harus melakukan penyertaan antara biaya-biaya yang merupakan objek pemotongan PPh 23 yang seharusnya dibuat dalam rekening tersendiri dengan objek SPT dan masa PPh 23. Hal ini tuh sangat bermanfaat dalam menyelaraskan hubungan antara SPT dan PPh 23 dalam laporan laba rugi internal yang dibuat perusahaan. Jika masih terdapat perbedaan sebelum
sebelum saat pengakuan prepaid expense itu, atau terdapat pengakuan provisi biaya atau accrued expense yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak. Atas perbedaan-perbedaan ini tuh harus disiapkan data dan penjelasan yang memadai jika perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum SPT dilaporkan, sehingga pada saat terjadi pemeriksaan atas masalah ini tuh perusahaan tidak telah memiliki data dan penjelasan yang memadai untuk menyampaikan kepada petugas pajak mengenai pelakuan pemeriksaan yang telah dilaksanakan tersebut. Itu ada audit atas PPh 25. Nah, besar angsuran pajak dalam bentuk tauran pajak berjalan itu tuh harus dibayarkan sendiri oleh WP, dan untuk sisa bulannya tuh sebesar pajak penghasilan yang telah terutang menurut surat pemberitahuannya. Pajak penghasilan tahun pajak yang lalu tuh dikurangkan dengan A. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana pasal 22 dan pajak penghasilan yang dibayarkan terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24 dibagi menjadi 12 atau banyakkan bulan yang menjadi tahun pajak. Dan yang kedua itu ada besarnya pajak yang dibayarkan oleh WP untuk bulan-bulan sebelum SPT dan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaiannya, sama dengan besaran angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Nah, langsung yang ketiga. Nah, yang ketiga ini tuh apabila dalam tahun pajak diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarannya angsuran pajak itu dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku melalui bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Yang apa tuh Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dan dalam hal tertentu. Nah, hal-hal tersebut tuh sebagai berikut. Yang pertama tuh WP berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, yang B, WP itu memperoleh penghasilan tidak teratur. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang telah ditentukan. Wajib pajak memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelumnya sebelum mengalami pembentulan. Yang terakhir itu ada F, terjadi perubahan keadaan usaha atau atas kegiatan wajib pajak. Yang kelima tuh ada Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi A. Wajib pajak baru, B. Bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Dan yang ke-C, itu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu tuh dengan tarif tinggi yaitu 0,75% dari peredaran bruto. Dan yang keenam itu ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri, wajib membayar pajak ketentuannya diatur dalam ketentuan pemerintah. Yang ketujuh tuh ada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 berlaku sampai dengan 31 Desember 2010. Atau penyetoran PPh 25 itu harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SSP atas setoran tersebut itu harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh 25 yang telah dilakukan pada buku besarnya. Pengkreditan PPh 25 itu pada perhitungan pajak terutang akhir tahun harus didukung atau dilampiri SSP PPh 25 dengan jumlah yang sama. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu
audit atas kewajiban PPN. Nah, kewajiban WP yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP yang diserahkan seperti yang diatur pada pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Yang pertama itu ada pengusaha yang melakukan hal-hal berikut, yaitu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. B. Impor barang kena pajak. C. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Dan E itu ada pemanfaatan jasa kena pajak dari pajak luar daerah pabean yang di dalam daerah pabean tersebut. Nah, F itu ekspor barang kena pajak yang berwujud oleh pengusaha kena pajak. G. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan H itu ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah yang terutang. Dan yang kedua itu ada pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu wajib melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Pertambahan Nilai atau PPN. Yang ketiga itu ada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1D, atau memanfaatkan jasa kena pajak di luar daerah pabean sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1E, wajib memungut, menyetor, melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang yang perhitungannya tuh dan tata caranya diatur oleh Menteri Keuangan. Dan yang keempat itu ada keuntungan mengenai batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak atas ekspornya mengenai pajak pertambahan nilai yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Di samping mewajibkan PKP untuk memungut PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, Undang-Undang PPN juga mengecualikan dari pemungutan PPN atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak sebagai berikut. Yang pertama itu ada jenis-jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang yang dikelompokkan menjadi barang berikut. A. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. B. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Dan C itu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, yaitu dibungkus, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha boga atau catering. Dan D. Uang, emas, dan surat berharga. Selanjutnya itu yang kedua itu ada jenis-jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu yang dikelompokkan menjadi jasa A. Pelayanan medis,
B. Pelayanan sosial, C. Pengiriman surat dan perangko, D. Jasa keuangan, E. Jasa asuransi, F. Jasa keagamaan, G. Jasa pendidikan, H. Jasa kesenian dan hiburan, I. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, J. Jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi kebagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara di luar negeri, dan K. Jasa tenaga kerja, dan I. Jasa perhotelan, M. Jasa diserahkan yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, N. Jasa penyediaan tempat parkir, O. Jasa telepon umum dan menggunakan uang logam, P. Jasa pengiriman uang dengan wesel dan pos, Q. Jasa buka atau catering. Nah, atas penyerahan barang kena jasa atau barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan sesuai dengan KKM nomor 84 garis miring MK nomor 03 garis miring 2012, wajib pajak itu harus menyerahkan faktur untuk setiap KPK atau wajib kena pajak, wajib mempunyai faktur untuk setiap penyerahan barang kena pajak sesuai yang dimaksudkan pada pasal 4 ayat A, atau penyerahan barang kena pajak yang diatur sesuai dengan pasal 16D Undang-Undang Penambahan Nilai. Dan yang kedua itu ada penyerahan jasa kena pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 1C Undang-Undang Pajak Penambahan Nilai. 3. Ekspor barang jasa kena pajak tidak berwujud sesuai dengan pasal 4 ayat 1G Undang-Undang PPN. Dan yang keempat tuh ada ekspor jasa kena pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN atau pajak penambahan nilai. Faktur pajak yang harus dibuat, faktur pajak ini tuh harus dibuat pada saat pertama, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kedua, saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. 3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. 4. Saat pengusaha kena pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Faktur penjualan yang memuat keterangan dan pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam faktur pajak itu memuat 1. Nama alamat NPWP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. 2. Nama, alamat NPWP, alamat dan NPWP pembeli atau penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak. 3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. 4. Pajak penambahan nilai yang dipungut. 5. Pajak penambahan nilai barang mewah yang dipungut. 6. Kode, nomor seri tanggal pembuatan faktur pajak. Dan 7 itu nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak dapat dipersamakan sebagai faktur pajak. Di samping faktur pajak, peraturan Dirjen Pajak nomor per 27 garis miring PC garis miring 2011 juga menetapkan beberapa dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Dan dokumen-dokumen tersebut itu meliputi
pemberitahuan barang ekspor barang atau BPE yang diberikan persetujuan oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan BPE atau pemberitahuan barang ekspor tersebut. Yang kedua itu ada surat penyerahan barang. Nah, surat penyerahan barang atau SPPB ini dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog atau Dolog untuk menyalurkan tepung terigu. 3 itu faktur nota bon penyerahan atau PNBP. Ini dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan bahan bakar minyak atau bukan bahan bakar minyak. 4. Tanda pembayaran atau kuitasi untuk penyerahan jasa telekomunikasi. 5. Tiket surat kargo udara atau airway bill atau bukti pembayaran atau delivery bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. Yang keenam itu ada nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. Yang ketujuh itu ada tanda pembayaran atau kuitasi listrik. Yang kedelapan itu ada pemberitahuan ekspor jasa pajak atau barang kena pajak tidak berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan ekspor jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud untuk ekspor jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud. Yang kesembilan itu ada pemberitahuan ekspor barang atau PIB dan dilampiri dengan surat setoran pajak pabean, cukai dan pajak atau SSP-CP dan bukti pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut. Untuk impor barang kena pajak dan surat setoran pajak untuk pembayaran pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak di luar daerah pabean. Dan yang ke-10, bukti tagihan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh perusahaan air minum. 11. Bukti tagihan atau trending confirmation atas jasa kena pajak oleh perantara efek. Dan 12. Bukti tagihan atas penyerahan jasa kena pajak oleh perbankan. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Wajib pajak itu harus menyetor PPN yang telah dipungut atau PPN keluaran. Setelah dikompensasikan dengan PPN masukan pada masa yang sama paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dan harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ini tuh pasal 2 dan pasal 7 PMK nomor 80 PMK 03 2010. Apabila dalam masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat 5 dan ayat 9, pasal 9 ayat 2 huruf A Undang-Undang Pajak Penambahan Nilai. Pajak masukan yang dibayarkan untuk memperoleh BKP atau barang kena pajak atau jasa kena pajak itu harus dikreditkan dengan keluaran di tempat pengusaha kena pajak yang dikukuhkan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa yang sama itu dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lama 3 bulan setelah masa pajak yang bersangkutan
sepanjang belum dibebankan sebagai biaya yang belum dilakukan pemeriksaan sesuai dengan pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN. Untuk memaksimalkan PPN, pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah bagian dari strategi wajib pajak untuk meminimalkan arus kas keluarannya untuk penyetoran PPN. Maka dari itu, wajib pajak itu harus memastikan bahwa semua faktur pajak yang atas pembeliannya itu telah dipungut PPN, telah diterima dan memenuhi syarat untuk dikreditkan. Diisi dengan lengkap dan tidak cacat. Nah, berikut itu ada pasal 9 ayat 8 Undang-Undang Pajak penambahan nilai pengkreditan pajak masukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 itu tidak berlaku pada pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 2. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perolehan pemeliharaan kegiatan langsung usaha. 3 itu perolehan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa stasiun wagon. Dan keempat itu ada pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari daerah luar pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Mencantumkan nama, alamat, nomor pokok, dan lain-lain. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak daerah pabean sesuai dengan pasal 13 ayat 5 atau 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Selanjutnya itu ada pemanfaatan barang kena pajak yang atau jasa kena pajak di luar daerah pabean sesuai dengan pasal 13 ayat 6. Nah, pemanfaatan ini tuh pemanfaatan bagi pajak tidak berwujud yang ketentuannya tuh sebagaimana sesuai dengan sesuai dengan pasal 13 ayat 6. Dan yang ketujuh tuh perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketentuan pajak. Dan yang ke-8 perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang masukannya tidak dilaporkan dalam surat penerbitan PPN. Yang ditemukan pada waktu dilakukannya pemeriksaan. Dan 9 pemerolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2A. Pajak yang dibayarkan untuk memperoleh barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak penambahan nilai tidak dapat dikreditkan. Di samping itu, memaksimalkan pengkreditan pajak masukan, meminimalkan arus kas keluar untuk penyetoran PPN juga dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak, penjualan yang belum diterima pembayaran dan menunda pengakuan penjualan sampai akhir bulan berikutnya. Demikian materi yang dapat saya paparkan, yaitu materi audit perpajakan. Ada meminimalkan penghasilan kena pajak, memaksimalkan deductible expense, audit atas pajak penghasilan atau PPh 21, 23 dan 25, audit atas kewajiban PPN. Nah,
Demikian presentasi yang bisa saya paparkan. Apabila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman yang telah membaca atau mendengarkan apa yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih.